Assalamualaikum, salam rahayu sedulurku dimanapun berada. Di video kali ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah menulis pertanyaannya di kolom komentar. Di sini nanti ada 3 pertanyaan yang akan saya tanggapi, dan ini saya sambil sambil melatih adaptasi perkutut yang ada di hadapan kita ini. Oke, untuk yang pertama ini ada dari Bang Riza. Di sini ada pertanyaan, burung berak cair ketan hitam apa sedang sakit? Saya sendiri sudah pernah membahas soal ini ya, bahwa di antara indikator untuk kita ngecek kesehatan burung kita itu dari pengamatan terhadap kotorannya. Ketika kotoran dia itu mencair, ini biasanya ada kemungkinan memang sedang sakit. Nah, biasanya kotoran yang cair itu ketika diikuti dengan malas ya, dia perkutut tersebut memekarkan bulunya ya, kayak gitu, itu biasanya memang kondisi perkutut sedang sakit. Kemudian cara mengatasinya, penanganan yang pertama adalah penjemuran. Usahakan mendapat sinar matahari pagi, dan kemudian dikasih asinan ya, dikasih pasir asinan. Kalau ini di sini saya sudah campur dengan pakan ini pasirnya. Dan kemudian kalau yang saya lakukan ini yang mudah, karena di sini banyak sekali kelor ini ya, biji-biji kelor. Saya kasih biji kelor itu biasanya 3 hari gitu saja sudah bisa normal. Bahkan ini saya sudah pernah terapkan kepada perkutut yang cacingan ya, si waras ini, dia cacingan sampai keluar 6. Ada itu di salah satu video yang sudah agak lama saya upload, itu cacingnya keluar itu sampai 6 itu. Nah, cacing itu juga bisa mengakibatkan kotoran mencair dan ya tentunya mengganggu kesehatan perkutut kita. Kemudian pertanyaan yang kedua ini dari Muhammad Edi, kandang perkutut sebaiknya berkubah atau tidak? Kalau saya sendiri menggunakan kandang yang tidak berkubah, tidak ada penutupnya ini, karena terutama saya terapkan untuk burung-burung yang memang masih dalam proses dalam proses perawatan, artinya masih bakalan atau burung yang belum jadi gitu. Kalau burung yang sudah jadilah, itu seperti yang di atas ini kan ada kubahnya ini. Ini yang lagi manggung ini. Tapi untuk burung-burung yang masih ngelabak dan belum gacor itu saya taruh di sini. Lah, untuk fungsinya sendiri, kalau saya ketika sangkar perkutut ini tidak berkubah, ini cocok untuk perawatan yang burung-burung masih awal, artinya ketika penjemuran dan sebagainya, ini cocok dengan sangkar seperti ini. Nah, kalau gantung teras, burung yang sudah mapan, ini pakai kubah ini. Nah, kemudian manfaat dari sangkar berkubah sendiri ini diterapkan untuk burung perkutut yang memang sudah gacor dan biasanya ada kebiasaan dikerek, teman-teman. Jadi kalau kalau penghobi lawas terutama ya, itu yang nggak lawas sih, yang sekarang juga ada, itu kalau profesional itu biasanya dia punya gantangan ya, di depan rumah ini, kemudian dikerek. Lah, fungsi kubah sendiri kalau menurut saya untuk melindungi burung-burung yang dikerek tinggi itu supaya tidak tersengat matahari secara langsung. Kalau menurut saya sih itu. Jadi kesimpulannya, apakah sebaiknya menggunakan sangkar yang berkubah atau tidak, itu kembali ke kebutuhannya. Kalau untuk perawatan dan masih dalam masa-masa membentuk perkutut tersebut supaya bisa gacor dan jinak, itu mungkin ya pakai ini, saran saya, karena penjemurannya juga mudah. Tapi untuk perkutut-perkutut yang sudah mapan, yang sudah manggung bagus, itu sebaiknya pakai kubah, terutama perkutut-perkutut yang rutin dicantel digantang tinggi 1 minggu sekali gitu. Pas digantangnya itu sebaiknya pakai yang berkubah gitu. Jadi ini kalau terasan saja seperti ini menurut saya sudah bisa, tapi kalau mau
dikerek gantang itu pakai yang berkubah itu. Nah itu tadi jawaban saya Mas Muhammad Edi. Kemudian ada pertanyaan yang terakhir itu dari Bang Dulhak. Perkutut malas nggak gerak pas masuk rumah, lirak-lirik saja. Nah ini ada beberapa faktor menurut saya. Pertama, ketika dimasukkan ke dalam rumah ini, rumah kita dalam keadaan terang atau gelap. Karena kalau dalam keadaan gelap ya perkutut biasanya kurang peka terhadap gerakan atau mungkin suara-suara untuk menyauti burung perkutut yang lainnya, itulah. Kecuali memang perkutut-perkutut tertentu yang di kegelapan dia mau manggung, dan yang seperti itu biasanya mitosnya tidak baik dipelihara, itulah. Jadi coba dicek penerangan di dalam ruangannya itu seperti apa. Kalau memang sudah di dalam ruangan itu sebenarnya ya terang, nggak gelap, tapi dia tetap kayak malas ya menurut Bang Dulhak tadi, ini sebaiknya coba sering dijemur dan dikasih asinan Bang. Saya pikir itu, dan sambil dilatih, dibunyikan masteran ketika di dalam ruangan, itu nanti untuk bekal adaptasi dia ketika di ruangan supaya juga mau manggung sebagaimana kalau di dalam kalau di luar ruangan. Oke teman-teman, segitu dulu ya pembahasan saya menanggapi komentar dari beberapa teman-teman. Kita akan berjumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini.